Halo semuanya, nah kali ini kita akan belajar tentang gimana sih cara meningkatkan engagement pembelajaran online dengan yang namanya quizzes. Sebelumnya kenalan dulu, saya Oscar Kanaling, saya dari Cyber Educator Indonesia, dan juga dosen di Universitas Kristen Maranatha Bandung, Indonesia, dan juga PhD candidate di University of Newcastle, Callaghan, Australia. Nah, pertama-tama, kenapa sih kita perlu engagement ya? Jadi kita tahu bahwa sebenarnya ada yang namanya pandemi COVID-19 dan itu mengubah secara drastis cara pengajaran baik dari level TK, SD sampai kuliah gitu kan. Semuanya yang biasanya tatap muka berubah menjadi online. Nah, akibatnya apa? Akibatnya interaksi berkurang. Dan karena interaksi berkurang jadi sulit untuk menjaga fokus siswa, terutama mungkin untuk di level-level misalkan kindergarten atau mungkin di SD. Karena mereka kan masih umur-umur yang mudah terdistraksi. Karena itu dibutuhkan sistem yang interaktif untuk menjaga engagement antara si student dengan gurunya. Nah, ada yang namanya quizzes.com. Ini sebuah media platform quiz yang interaktif. Jadi, walaupun namanya quiz, tapi dia berusaha untuk membuat supaya dia jadi fun. Ada dua mode, yaitu mode gratis dan berbayar. Nah, cuman yang kali ini kita akan coba tentu saja yang gratis dulu ya. Nanti kalau sudah srek, baru boleh ke yang berbayar. Nah, nanti loginnya itu bisa menggunakan akun email yang sudah ada. Jadi bisa pakai Gmail, bisa pakai punya Microsoft, dan sebagainya. Kuisnya nanti akan dijalankan dengan dua mode, yaitu klasik dan instructor pace. Tapi nanti saya akan jelaskan yang klasik dulu saja. Instructor pace kurang lebih mirip-mirip. Kegunaannya apa sih quizzes ini? Ya tentu saja tadi ya untuk menjaga engagement. Jadi pertama-tama bisa dipakai untuk ice breaking. Jadi awal-awal misalkan kalau pertemuan pertama gitu kan kelas online, gurunya belum dikenal sama siswanya gitu kan ya kenalan dulu misalkan pakai quizzes. Kita kasih pertanyaan-pertanyaan yang lucu-lucu. Misalkan siapa nama gurunya atau mungkin apakah gurunya ganteng atau tidak ya begitu-begitulah. Terus bisa juga untuk kuis kecil ya untuk review materi. Jadi misalkan oh habis pertemuan minggu lalu kita pengen review nih materinya apa aja atau habis penjelasan kita pengen tes apakah anak-anak ngerti nggak sih? Nah, itu bisa juga. Nah, sekarang kita akan simulasi gimana sih cara pakainya. Nah, sebelumnya saya informasikan dulu bahwa semua gambar yang ada di sini, baik yang ada di slide maupun nanti yang saya akan gunakan di quizzes, itu saya ambil dari Pixabay ya, di akunnya Andrem Santana. Nah, untuk simulasi ini kita akan coba mulai dari pertama adalah login ke quizesnya tentu saja ya. Gimana cara bikin quiz kalau nggak login gitu ya. Login ke quizesnya. Terus yang kedua adalah bagaimana cara bikin quiznya. Dan yang ketiga adalah gimana cara menjalankan quiznya. Baik dari sisi guru ataupun dari sisi student. Oke, sekarang kita akan mulai. Oke, pertama-tama kita harus buka quizzes.com. Nah, ini quizzes.com ini perlu diingat Z-nya itu banyak. Ya. Jadi jangan sampai kurang, karena kalau kurang mungkin bisa jadi nggak nyampe ke sini. Jadi quizzes.com itu quiz pakai Z, tambah IZZ. Jadi Z yang di belakang itu 2. Nah, di sini kita bisa sign up ataupun mau login. Ya. Cuma kalau pertama kali kita perlu sign up dulu. Nah, sign up-nya di mana tombol sign up-nya? Ini ketutupan sama layar muka saya. Jadi harus dikecilin dulu. Nah, ini ada tombol sign up. Jadi aslinya dia ada di sebelah kanan atas tombol sign up-nya. Tinggal diklik. Nah, nanti dia akan minta mau loginnya pakai apa? Apakah mau pakai Google, Microsoft, ataupun mau email lain. Nah, kalau saya biasanya pakai Google. Nah, kalau sudah berhasil login, tampilannya akan jadi seperti ini. Ya, oke, saya besarkan lagi layarnya. Oke. Nah, di sini ada banyak kuis-kuis yang sudah jadi, yang bisa dipakai kalau mau, gitu ya. Jadi ini kuisnya dibuat sama orang-orang lain semua.
dan macam-macam. Ini kan kalau dilihat ada kemerdekaan dan sebagainya ya. Jadi memang ini sering banget dipakai untuk ya untuk ice breaking di berbagai event, bahkan tidak hanya sekedar di pengajaran. Oke, nah sekarang gimana cara bikin kuisnya ya? Tinggal create. Nah, create di sini kita pilih create quiz. Oke, nah sekarang di sini kita pilih nama kuisnya. Misalkan saya bilangnya adalah quiz percobaan. Nah, di sini ada kategorinya. Kita mau kategorinya apa? Nah, sebenarnya ini kalaupun salah nggak masalah gitu ya. Karena ini cuma sekedar metadatanya di quizzes. Tapi kalau misalkan aman, ya udah pilih aja other. Lalu klik. Oke, dia akan bikin. Nah, ini adalah tampilan utamanya. Dan di sini kita ada beberapa tombol di tengah, bisa dilihat ada 6 tombol. Ada 6 tombol, dan 5 diantaranya adalah untuk bikin pertanyaan, yaitu multiple choice, checkbox, fill in the blank, poll, dan open-ended. Sekarang kita akan bikin mulai dari multiple choice dulu, ya. Nah, perhatikan ketika kita klik new question, multiple choice, tampilannya akan jadi seperti ini. Di sebelah kanan itu ada tampilan kayak tab, ya. Nah, ini adalah tampilan yang akan nanti dikasih ke student. Jadi ketika student menjawab pertanyaan, tampilannya akan muncul seperti yang di kanan ini. Nah, pertanyaannya bisa macam-macam. Misalkan saya pengen yang gampang dulu deh. 2 tambah 2 sama dengan. Ya. Terus saya kasih jawaban mulai dari 3, 4, 5, 6. Oke, perhatikan di sebelah kanan, itu jawabannya dan pertanyaannya semua langsung muncul ya. Jadi, otomatis, sinkron. Nah, milih jawaban benarnya dari mana? Bisa diklik tombol centang di sini. Misalkan 2 tambah 2 berarti 4 ya. Nah, setelah itu, kalau sudah, kita klik save. Nah, sebelum kita klik save, misalkan in case, oh saya pengen pilihan jawabannya nggak cuma 4, saya pengen 5. Nah, saya bisa add answer option di sini. Lalu saya pilih, kasih jawaban misalkan 8. Atau misalkan, oh ternyata pilihan jawabannya kebanyakan, saya pengen cuma 3. Ya udah, berarti yang kelima dihapus, delete, dan yang keempat juga dihapus. Nah, perhatikan bahwa tombol delete ini tidak muncul untuk di 2 pilihan pertama. Ya. Kenapa? Karena dia menganggap kalau pilihan ganda, jawaban paling sedikit itu kan 2 pilihan. Ya. Nah, tapi gimana kalau misalkan saya pengen hapus pilihan jawaban yang pertama, saya nggak pengen 3 sebagai jawaban. Nah, caranya adalah saya copy salah satu jawaban di pilihan ketiga dan ke belakang. Jadi 3, 4, 5. Saya ambil salah satunya. Misalkan ini, saya ambil O5. Berarti saya copy, saya paste ke sini, baru saya delete yang 5. Oke, ya. Jadi memang ini caranya sedikit unik ya. Caranya sedikit unik karena mekanismenya tidak mengizinkan pilihan pertama dan pilihan kedua untuk dihapus secara manual. Oke, di sini kalau sudah tinggal klik save. Nah, nanti akan muncul di sini di tampilan utama jawabannya dan pertanyaannya. 2 tambah 2, merah itu artinya salah, hijau itu artinya benar. Oke, sekarang misalkan kalau saya pengen pilihan ganda, tapi saya pengen lebih interaktif. Misalkan nih, saya pengen masukin gambar. Nah, bisa menggunakan image di sini. Image. Lalu misalkan saya pengen terkait COVID lah. Saya masukin di sini gambarnya. Tunggu. Karena dia uploading. Oke, nah setelah itu kita tulis. Misalkan COVID-19 muncul pada tahun. Mungkin bukan muncul ya, dimulai pada tahunnya. Pandemi COVID-19 dimulai pada tahunnya. Oke, A-nya kenapa jadi besar, saudara-saudara? Oke, nah setelah itu kita jawabannya kita kasih misalkan 2018, 2019, 2020, 2021 misalkan. Oh, kita jawab misalkan, oh saya pengen jawabannya 2019. Nah, perhatikan di sebelah kanan, ketika kita masukin gambar, ada gambarnya muncul ya. Jadi ini untuk engage studentnya lebih lagi. Jadi kan kalau
student mungkin lihat ada gambar, mereka lebih tertarik gitu kan untuk ngisi. Terutama kalau mungkin kita ngajarnya di SD atau mungkin di TK, itu kan lebih penting ya. Kalau sudah, tinggal diklik save. Nah, ini contoh pertanyaan pilihan ganda kedua. Setelah itu kalau misalkan, oh saya pengen jawabannya pakai gambar, boleh nggak sih? Boleh. Jadi misalkan jawabannya, pertanyaannya misalkan, manakah gambar gajah? Lalu misalkan di sini saya masukkan gambar. Oke, pertama kita kasih yang salah dulu, kita kasih si lebah. Oke, terus misalkan yang kedua, saya kasih anjing lah, ya. Oke. Oke, lalu yang ketiga, nah ini baru misalkan saya kasih si gajah. Nah, ini memang tergantung ukurannya ya. Jadi kalau gambarnya besar, uploadingnya lambat. Misalkan kita kasih jawaban benarnya adalah gajah, ya. Itu saja. Nanyanya soalnya gambar gajah. Pilihan keempat tidak jadi kita pakai, jadi kita hapus saja. Oke, sekarang 3 jawaban. Setelah itu kita save. Oke. Perhatikan, jadi kita sudah bikin 3 soal pilihan ganda dengan berbagai jenis karakteristik. Yang pertama adalah murni teks, jadi murni cuma tulisan doang. Yang kedua adalah ada gambar di deskripsi soalnya. Dan yang ketiga adalah ada gambar di jawabannya. Oke. Seperti tadi yang saya bilang, warna merah itu artinya jawaban salah, hijau itu artinya benar. Nah, sekarang ini pilihan ganda. Nah, gimana kalau ternyata saya pengen soal pilihan ganda, tapi jawaban benarnya lebih dari 1? Nah, ada yang namanya checkbox. Checkbox ini fiturnya kurang lebih sama dengan pilihan ganda. Jadi kita bisa masukin gambar juga di description, kita juga bisa masukin gambar juga di pilihan jawaban, itu kurang lebih sama. Ya, tapi bedanya jawabannya bisa lebih dari 1. Misalkan, yang merupakan hewan antara lain. Jadi di sini saya kasih gambar hewannya ya. Nah, misalkan di sini saya kasih gambar gajah lagi. Ya, biar gampang aja jadi topiknya sama ya. Perhewanan. Oke. Ya, internetnya lagi cukup lambat. Oke, lalu misalkan yang kedua. Nah, kedua ini saya kasih bukan hewan ya. Ya, kalau mungkin orang biologi mungkin perdebatan karena ada yang bilang juga manusia termasuknya hewan, cuman ya itu udahlah ya, kita anggap beda dulu ya di sini ya. Saya tidak mau berdebat di sana. Terus yang ketiga, misalnya kita kasih gambar ini deh, belum dipakai tadi kan, badak deh kalau nggak salah ini. Oke. Lalu kita bilang, oh jawaban benarnya berarti kan yang pertama sama yang ketiga. Nah, berarti dua-duanya harus dicentang. Oke. Nah, kalau sudah, oh jawaban keempat tidak butuh, berarti dibuang. Lalu kita save. Nah, jadi checkbox ini sistemnya mirip sama kayak pilihan ganda, cuman bedanya jawaban benarnya bisa lebih dari 1. Ya. Oke, lalu ketiga adalah isian, fill in the blank. Misalkan nih, saya bilang nama bulan ke-8 adalah bulan lagi. Ya, ntar ya. Ke-8 adalah. Nah, di sini bisa pilih jawabannya. Oh, misalkan tadi kan Agustus. Terus misalkan, oh mungkin nanti ada anak yang jawabnya pakai bahasa Inggris. Ya udah, berarti ganti jadi August gitu ya. Oke, setelah itu tinggal di save. Oke. Berarti ini kita sudah punya yang fill in the blank atau pertanyaan isian. Nah, yang berikutnya kalau misalkan mau bisa juga yang namanya polling. Nah, polling ini kan tidak ada jawaban benar salah sebenarnya. Nah, tapi kalau dalam quizzes itu semua jawaban dianggap benar. Ya, jadi apapun yang dijawab sama student di polling itu dianggapnya benar.
Dan polling ini ya tergantung ya, kan kadang-kadang memang kita sembari kuis kita butuh juga. Kita butuh masukan dari studentnya. Misalkan kita butuh mereka, kira-kira mereka mau PR nggak sih gitu kan. Atau misalkan kira-kira mereka setuju nggak sih dengan nilainya proporsinya dibeginikan gitu ya. Itu bisa macam-macam. Nah, kalau misalkan contoh, misalkan di sini, ini juga bisa untuk anak TK atau SD, misalkan dalam pertanyaan-pertanyaan yang lebih menyenangkan buat mereka, misalkan cita-cita, atau mungkin hewan mana yang paling disukai. Kita coba ya, hewan mana yang paling kamu sukai. Di sini kita masukkan, ya kita masukkan si badak. Jadi di sini polling, nih ditulis juga kan, polling tidak dinilai, terus dianggap sebagai benar. Jadi semuanya dianggap benar. Oke, si badak. Kedua, saya mau gajah lagi lah. Nah, polling ini tidak ada jawaban benarnya, tidak ada jawaban salahnya, maaf ya. Jadi semuanya benar. Oke, jawaban ketiga, keempat kita nggak perlu, kita delete. Oke, lalu kita save. Oke, sudah ya. Nah, ini berarti adalah pertanyaan polling. Nah, kadang mungkin kita perlu pertanyaan yang esai, gitu ya, esai. Misalkan pertanyaannya adalah jelaskan sejarah Indonesia. Tentu saja ini tidak bisa dinilai otomatis ya. Jadi kita nggak bisa bilang, kuisis cek dong itu benar apa enggak. Ini nanti perlu dicek manual sama gurunya. Nah, sama juga ini dengan polling. Jadi dianggapnya benar. Apapun yang ditulis sama studennya dianggapnya benar dulu. Setelah itu tinggal kita save. Oke. Nah, sekarang ini berarti kuisnya kita sudah jadi kurang lebih. Kita punya, sebentar, ada berapa pertanyaan? 7 pertanyaan. Dan semuanya berbagai macam jenis ya. Jadi ada yang dari pilihan ganda, sampai juga ada yang esai. Nah, gimana cara lanjutannya? Nah, sekarang lanjutannya berarti kita finalisasi kuisnya. Nah, finalisasinya dengan cara apa? Dengan memencet tombol publish. Tombol publish di sebelah mana? Di sebelah kanan atas. Ya, terhalang lagi oleh muka saya. Jadi di sini saya kecilkan dulu, lalu klik tombol publish. Ketika kita klik tombol publish, kita diminta mau pakai gambar nggak sih buat kuisnya biar lebih menarik. Kita nggak usah dulu. Bahasanya, sayangnya tidak ada bahasa Indonesia di sini, jadi kita tulis saja bahasa Inggris. Terus ini grade-nya. Jadi ini buat anak-anak kelas berapa? Apakah dari kindergarten, kelas 1 SD, sampai universitas dan profesional. Nah, perlu diketahui bahwa kalau misalkan 7, kelas 7 itu artinya SMP, ya kan, 1 SMP, sedangkan kelas 10 itu artinya kelas 1 SMA, ya. Ya kalau mau aman, pusing udah aja lah. Kita bilang semua umur, yaitu dari kindergarten sampai profesional. Oke, lalu save. Oke, ini berarti sudah jadi. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau mulai kuisnya gimana, kita bisa start live quiz. Ada dua, yang tadi di awal banget saya bilang ada klasik dan instruktur pace. Kita akan coba yang klasik dulu. Oke, nah di sini ada beberapa mode. Biasanya sih kita pakainya mode klasik, kita nggak pakai mode tes atau tim. Kalau tim itu artinya bisa barengan, banyakan. Jadi per grup mereka dinilainya. Nah kalau tes itu berarti ya kayak kita tes, jadi mungkin lebih serius. Oke, nah di sini ada beberapa setting yang mungkin bisa dilihat. Pertama adalah attempt-nya. Partisipan bisa nyoba berapa kali, gitu ya. Apakah unlimited atau mau di limit. Misalkan sekali atau 2 kali. Tapi perlu diingat, begitu di limit, otomatis berarti si student harus login. Mereka harus login ke quizisnya. Ya kalau kita cuma bikin game sekedar ice breaking,
atau mungkin sekedar buat quiz kecil, kita kan nggak masalah ya sebenarnya mereka mau coba berapa kali juga gitu. Jadi kita bisa bikin unlimited. Nah, yang berikutnya name factory. Nah, ini mungkin bagus untuk mungkin kalau ketika kita ngajar anak-anak SD atau mungkin TK. Jadi kalau name factory ini berarti namanya nanti otomatis di-generate dan mereka nggak perlu masukin manual gitu. Terus berikutnya show answer during activity. Jadi ini artinya setiap kali si student jawab pertanyaan akan keluar jawabannya. Nah, ini kalau misalkan mau di-on, kita on. Ada juga show answers after activity. Jadi kalau after activity berarti habis ngerjain quiz, dikasih lihat semua jawabannya seperti apa. Ya kita on saja, nggak apa-apa. Terus berikutnya power up. Nah ini sebenarnya murni cuma buat ya fun-fun doang aja sih. Jadi mereka di quizzes ini mereka ada mekanisme power up. Power up ini random, ya bisa dapat power up-nya macam-macam. Dan kemampuannya juga beda-beda. Jadi ada yang misalkan bisa ngejawab 2 kali. Atau misalkan ada yang ketika dia ngejawab, poinnya dikali 2 gitu ya. Ya itu cuma buat supaya anak-anak makin fun aja. Biasanya sih ini dipakainya kalau misalnya kita buat game ice breaking gitu kan. Karena kan ya supaya mereka seneng aja. Dan biasanya nggak pengaruh ke nilai. Oke, timer ini juga bisa kalau misalkan mau. Cuman ya kita pakai default saja. Terus leaderboard-nya, apakah ranking skornya mau ditampilkan atau tidak. Terus pertanyaannya mau dikocok atau tidak. Jadi tidak selamanya soal yang pertama kita bikin itu yang pertama kali keluar. Jawabannya mau dikocok juga atau tidak. Jadi tidak selamanya tadi kalau jawaban pertama gajah selalu gajah jawaban pertama. Terus ada redemption question. Jadi ini kayak mengizinkan si student untuk menjawab ulang satu pertanyaan yang dia salah jawab. Ada juga show memes. Nah, ini mungkin memes ini hati-hati kalau untuk TK, SD, jangan dinyalain deh. Karena memes kan mungkin orang anak TK, SD nggak tahu juga ini apaan. Gitu ya. Jadi mungkin jangan dinyalain kalau untuk anak-anak seperti umur mereka. Nah, kalau sudah, bisa klik continue. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi nanti harapannya si student itu akan klik joinmyquiz.com, lalu dia akan masukkan kode 447652. Nah, kadang-kadang kan ribet ya untuk melakukan hal seperti itu. Nah, karena itu kita bisa copy. Lihat tombol yang ini, ya, tombol yang saya tandai di sini. Nah, ini artinya copy to clipboard. Jadi ketika kita copy, otomatis akan muncul linknya beserta juga kodenya. Jadi kita nggak perlu repot-repot. Oke, saya akan kasih contoh sebentar. Misalkan ya, saya pakai incognito. Saya paste. Tadi kan saya udah copy to clipboard. Saya paste, nah akan keluar seperti ini. Ini langsung otomatis masuk ke quiz kita. Jadi kita nggak perlu repot-repot ngarahin mereka, ayo klik joinmyquiz.com, ayo masukin kodenya, terus mereka salah masukin kode, kan kacau, hancur dunia gitu kan. Jadi mending kita copy saja linknya, kita langsung paste di, misalkan di Zoom, atau misalkan di Google Classroom, ya terserah lah ya, Google Meet, sesuai dengan kebutuhan. Tinggal di OK. Nanti kalau sudah, di sini kita bisa masukkan namanya. Lalu kita juga sebagai student, ini sebagai student ya, kita bisa pilih apakah mau pakai musik, mau pakai sound effect, mau pakai meme, terus apakah mau dibacain dan sebagainya. Nah, di sini kasih nama dulu, misalkan nama saya Oscar. Nah, ketika saya OK, otomatis nanti di bagian gurunya itu akan muncul nama Oscar di bawah sini. Nah, nanti hal yang sama juga kalau misalnya kita bikin akun yang lain. Misalkan saya pakai Microsoft Edge ya. Oke, nah di sini misalkan saya pakai namanya adalah Karnalim. Tapi untuk di sini saya off semuanya. Oke. Saya tinggal start. Oke.
Nah, di sini misalkan oke, semua pesertanya sudah masuk. Nanti bisa di-start di sini. Oke, ada sound-nya ya. Kalau berisik, sound-nya bisa diklik tombol ini untuk di silent sebentar. Karena sound-nya kadang cukup besar dan ketika gurunya mau ngomong sesuatu juga nggak kedengeran gitu ya. Jadi bisa di silent. Sekarang kita akan coba mengisi dulu satu. Nah, ini ya. Ini sisi student. Saya isi misalkan Juli. Anggaplah saya salah ya. Oke. Dia punya sound effect-nya juga. Nah, ada meme-nya. Tadi karena saya on untuk meme-nya. Nah, ini leaderboard-nya. Nah, hewan mana yang paling saya sukai? Misalkan saya suka badak. Oke. Ya. Leaderboard lagi. Nah, ini 2 tambah 2. Misalkan anggaplah saya jawab benar. 4. Oke. Dia punya sound effect-nya ya. Oke, yang merupakan hewan. Misalkan saya jawab benar. Anggap di sini. Lalu klik submit. Jadi kalau misalkan jawabannya lebih dari 1, kita harus klik submit. Oke, kita dapat power up sekarang. Kita bisa pilih power up-nya yang mana. Oke. Nah, power up-nya ini di sebelah kanan bawah. Kiri bawah. Ya. Oke, got it. Nanti kita bisa pakai. Nah, power up kita adalah semua dapat 50% more point untuk 25 detik. Ya, kita bisa coba aktifkan, misalkan. Oke, pandemi COVID mulai muncul pada misalkan saya bilang 2019. Oke. Terus berikutnya sejarah Indonesia. Ya tentu saja biar cepat tidak tahu. Oke ya. Nah, sekarang manakah gambar gajah? Misalkan saya ini anggaplah yang pinternya jawabnya semua benar. Oke, redemption question. Jadi tadi yang salah. Ini kan. Nah, saya jawab ini. Ya, lihat ya, Agustus S-nya saya tulis besar, tapi tetap dianggap benar. Karena dia nggak peduli, huruf besar kecil. Oke. Nah, ini berarti dia sudah beres. Dia sudah beres, 7 pertanyaan benar semua. Dan ada reviewnya juga. Nah, sekarang coba kalau kita isi dari murid satunya. Ini kalau ini soundnya saya matikan. Jadi tidak ada efek suaranya sama sekali. Jadi ini tergantung studennya. Apakah studennya mau pakai sound atau tidak. Oke. Lalu berikutnya lagi yang merupakan hewan antara lain. Anggaplah saya salah. Oke. Terus berikutnya lagi, ini saya bikin salah juga. Oke ya, ini soalnya kurang lebih sama. Nah, nanti di sini kita bisa lihat di sini ya. Di sini kita bisa lihat sebagai teacher itu status progres tiap student seperti apa. Jadi tadi Oscar kan sudah beres, ya, sedangkan si Karnalin masih mengisi di sini. Nah, nanti kalau misalkan kita mau end, bisa kita end. Jadi kalau misalnya ini mau beneran mau di end, yes. Kalau kita end, nah akan muncul tampilannya siapa juara 1, siapa juara 2, dan juara 3. Ya, tapi karena kalau cuma 2 berarti cuma juara 1 doang yang ditampilkan. Ya. Oke, nah setelah itu kita bisa lihat di sini, di tampilan gurunya, itu banyak data yang bisa kita ambil. Pertama, akurasi rata-rata satu kelas. Apakah di kelas itu bagus atau enggak sih? Mereka jawabnya benar apa enggak? Terus mana pertanyaan paling susah? Mana pertanyaan yang paling lama buat dijawab, gitu ya. Dan ya, interesting fact ini hanya tambahan saja. Jadi misalkan, oh, waktu rata-rata untuk menjawabnya cuma 5 detik. Berarti kan anak-anaknya cepat, misalkan. Nah, kita bisa lihat datanya juga di sini. Jadi bisa lihat rankingnya, ranking 1, 2, nanti kalau banyak ada 100 atau 200, tampil juga di sini semua, gitu ya.
Nah, kalau hijau itu berarti pertanyaannya jawabannya benar, merah itu salah, kalau biru itu berarti dianggap benar, tapi sebenarnya itu nggak ada nilainya. Jadi kayak jawaban polling atau jawaban esai itu kan nggak ada benar dan salahnya karena nggak bisa dinilai, ya. Nah, ini kalau misalkan tertarik gitu ya, tertarik gurunya bisa ngejelasin ini ya, sehabis kuis. Jadi kayak bilang, oh siapa juara 1, siapa juara 2 gitu ya. Cuman hati-hati kalau mungkin untuk guru yang ngajar di TK dan SD. Karena kan TK dan SD kadang-kadang beberapa anak mungkin suka ngetawain anak-anak lain gitu kan. Takutnya mungkin jadi kayak shaming gitu. Jadi itu harus hati-hati. Kalau mungkin SMP, SMA, atau mungkin kuliah, it's okay. Mereka nggak terlalu masalah. Nah, kalau pengen simpan jawaban hasilnya, kita pengen simpan reportnya, itu boleh download di sini. Jadi ini in case datanya kita butuh buat nilai atau apapun, gitu ya. Oke, kita tunggu. Oke. Nah, ini Excel hasilnya. Jadi file Excel ini bisa kita bawa pulang. Dalam artian kita bisa pakai untuk penilaian dan sebagainya. Oke, ya di sini jumlah jawaban benar, jumlah jawaban salah, dan sebagainya. Tertulis semua. Dan jawaban anak-anaknya pun ada di sini. Jadi kita bisa lihat. Nah, lihat di sini ada yang no respon. No respon itu artinya anaknya tidak berhasil jawab. Tadi kan kalau dilihat di yang pas bagian Karnalim, itu dia lagi ngisi, terus saya sebagai teacher, saya stop kuisnya. Artinya dia no respon, tidak jawaban. Terus kalau merah, itu artinya salah, ya. Kalau hijau itu artinya benar. Nah, di sini, lihat, perhatikan yang ini. Ini pertanyaannya adalah yang tadi, jawabannya ada 2, dan dia cuma berhasil jawab 1. Jadi tetap dianggap salah, ya. Nah, kalau misalkan mau nilainya diambil, ya, itu bisa ke tab sebelahnya. Akurasi. Oke, jadi kalau dilihat di sini, oh ya, akurasinya ada yang 100%, dan di sini ada yang 14%. Ya, jadi ada yang kecil banget. Oke, itu tentang rekapnya. Nah, nanti kalau misalkan sudah oke, kita sudah beres melakukan kuisnya, ya sudah kita exit. Ketika exit akan kembali ke tampilan awal, tampilan home-nya. Nah, gimana caranya kalau misalkan saya pengen buka kuis saya tadi lagi? Ya, tinggal masuk ke My Library. Di My Library ada kuis kita lagi. Nah, lihat di sini ada tulisan Q ya di sini ya. Aslinya kalau tadi kita masukin gambar, Q ini bakal berubah jadi gambar. Tadi kan ada dibilang pas kita bikin kuis, dia bilang apakah kamu ingin memasukkan gambar untuk kuis ini sebagai judul. Nah, kalau kita masukin, itu akan muncul di sini. Nah, kalau misalkan saya mau edit, ya berarti saya klik saja, gitu kan. Klik, lalu saya edit. Nah, edit. Dia akan membuka kuis kita lagi. Nah, setelah itu misalkan, oh saya pengen satu pertanyaan, misalkan saya pengen pertanyaan ini deh, pertanyaan ini saya pengen edit, nah, berarti tinggal diedit. Saya ganti misalkan yang merupakan manusia, misalkan. Terus saya ganti jawabannya ke si orang ini aja. Terus saya add answer, misalkan, oh saya pengen tambah jawaban berikutnya. Saya pakai ini ya, manusia yang di sini. Oke, setelah itu di jawaban benarnya, lalu saya klik save. Oke, itu edit. Dan bisa juga kalau misalkan saya pengen delete question. Oh, saya lihat misalnya, oh ini polling tidak berguna. Saya bisa delete di sini. Delete. Bisa juga kalau ternyata pengen, oh pertanyaannya mirip sama yang atas, cuman berubah dikit. Misalkan ini, 2 tambah 2. Saya pengen bikin pertanyaan lain, tapi ini jawabannya adalah 2 tambah 3, misalkan. Jadi yang saya lakukan tadi adalah klik copy. Ya tadi nggak terlihat jelas, saya akan kasih lihat ulang. Jadi ada di sini copy, duplicate. Ya. Ketika di duplicate, akan otomatis tercopy dan
akan dibuka untuk diedit. Nih ya, yang pertanyaan yang baru saya tambahkan, 2 tambah 3 sama dengan, dan jawabannya saya tulis jadi 5. Kalau sudah, tinggal publish. Gimana publish-nya? Ya sama. Di sini ada klik publish sebelah kanan sini. Oke. Nah, otomatis dia akan seperti ini. Nah, nanti juga sama ya, kalau mungkin teman-teman atau Bapak Ibu dari luar gitu ya, terus login, tampilan utama kan bakal jadi seperti ini, pertama kali masuk. Nah, kalau ingin lihat kuis-kuis yang sudah pernah kita punya sebelumnya, kita masuk ke di sini, ke My Library. Nanti di My Library akan ada semua kuis kita yang ada. Oke, seperti itu. Ya, semoga ini banyak membantu mungkin ya bagi rekan-rekan kalau mungkin ngajar sebagai guru, ataupun ini hanya sekedar untuk sebagai ice breaking. Oke, terima kasih.